Apa namanya kalau orang kafir di Indonesia? Moki bilang harbi, mereka tidak memusuhi kita, tidak masuk. Moki bilang kafir zimmi, mereka bayar pajak, kita bayar pajak juga. Tidak memenuhi syarat untuk disebut zimmi. Kita sebut juga kafir muahad, kafir yang mengikat perjanjian dengan kita. Tidak, kita satu negara. Kita bilang kafir musta'man, minta perlindungan. Tidak juga, karena dari awal kita sama-sama. Lalu pertanyaannya, apa namanya? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah maghrib yang insyaAllah dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, karena pada malam ini Allah masih berkenan memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan insyaAllah kita lanjutkan kajian kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati Allah, pada malam ini saya di SMS oleh salah satu pengurus untuk membahas masalah kafir. Karena istilah ini memang kalau tidak dikaji dengan baik itu sensitif. Apatah lagi kemarin ada keputusannya Munas Alim Ulamanya NU yang mengatakan bahwa di Indonesia ini tidak ada istilah kafir, yang ada adalah non-muslim. Ini pasti akan ribut kalau tidak dijelaskan dengan baik. Kalau tidak diutarakan dengan baik, pasti masalah. Kenapa? Dalam Al-Quran, istilah kafir ini diulangi dan berulang sebanyak 525 kata. Bayangkan saking banyaknya pembahasan tentang kafir itu, sampai 525 kali kata itu diulangi. Ada yang menggunakan istilah kafara, ada kafaru, ada yakfuru, ada yakfuruna, ada al-kufru, kufran, ada al-kafir, ada kafirin, ada kuffar. Banyak sekali istilah-istilah dalam Al-Quran terkait dengan kata kafara atau kafir. Di lain pihak, kalau baca lagi ayat-ayat Al-Quran, kadang menemukan ada ayat suruh perangi orang kafir secara total. Wa qatilul musyrikina kafah, perangi orang-orang musyrik itu secara total, tanpa pandang bulu. Di sisi yang lain ada ayat mengatakan wa qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi orang-orang kafir yang memerangi kamu. Ada juga ayat yang mengatakan wala tuqatiluhum, jangan perangi mereka. Mana ini yang benar? Belum lagi ada di ayat di hadis-hadis Nabi, ada hadis yang menyuruh membunuh orang kafir, ada hadis yang mengatakan siapa yang membunuh kafir muahad maka sama dengan membunuh muslim. Mana yang benar? Pasti akan memusingkan kalau tidak dikaji dengan baik. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin memulai dari dalam Al-Quran. Kafir ini kalau kita tidak kelompokkan, Pak, petani saja dalam Al-Quran ini, saya tidak bicara di luar. Dalam Al-Quran ada ayat bunyinya begini, kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu. Itu kata al-kuffar di ayat ini bermakna petani, bukan bermakna kafir agama atau kafir akidah, tapi petani. Artinya itu kamasali ghaisin, seperti hujan-hujan, a'jabal kuffara, yang mengagumkan para petani.
Bayangkan kalau petani disebut kafir oleh Al-Quran. Kenapa petani disebut kafir dalam Al-Quran? Karena makna kafir itu adalah as-satru, menutup, atau apa namanya? Ya, menutup, membungkus. Karena biasanya petani itu kalau mau menanam biji-bijian, Pak, pasti gali tanah sedikit. Setelah nagali, taruh biji-bijian di situ, setelah itu tutup dengan tanah. Itu disebut dengan kufar. Petani itu disebut kufar karena dia menutup biji-bijian di dalam tanah. Sama, Pak, sholat dalam Al-Quran, kalau tidak, orang yang tidak paham itu pasti mengatakan sholat itu adalah takbir, ihram, sampai salam. Padahal tidak semua dalam Al-Quran sholat itu bermakna begitu. Kalau tidak percaya, satu ayat, khudh min amwalihim, ambil harta-hartanya orang kaya itu, sedekatan sebagai zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Siapa kira-kira yang mau memaknai ayat ini dengan mengatakan solati mereka? Dia tomi bayar zakat, disuruh tomi solati. Memangnya orang bayar zakat mati, kenapa disolati? Padahal maknanya di situ solat, di situ adalah doakan, wa shalli alaihim, doakan mereka. Sama dengan kafir. Kafir dalam Al-Quran ada yang bermakna syariat, yakni bermakna lari ke akidah. Ada yang bermakna bahasa, yaitu orang yang menutup sesuatu. Maka petani itu dianggap juga kuffar dalam Al-Quran. Nah, dari sekian banyak ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, saya ingin mengelompokkan kafir itu jadi 3, Pak. 1, ada kafir dilihat dari segi akidah. Kafir dari segi akidah itu, Pak, ada 8 macam. Ada 8 macam kafir dari segi akidah. 1, ada namanya kafir ingkar. Yang kedua ada namanya kafir juhud. Yang ketiga ada namanya kafir mu'anadah. Yang keempat namanya kafir nifak, munafik. Yang kelima namanya kafir syirik. Yang keenam ada namanya kafir nikmah, kufur nikmat. Yang ketujuh ada namanya kafir riddah, murtad. Yang kedelapan namanya kafir ahlul kitab. Bayangkan kalau dalam Al-Quran saja 8 jenis kafir. Kita mau jelaskan satu-satu. Ini dari segi akidah saja, Pak. 1, apa yang dimaksud dengan kafir ingkar? Kafir ingkar itu adalah kafir orang yang mengingkari eksistensi Allah atau keberadaan Allah, wujud Allah. Dia mengatakan bahwa Allah tidak ada. Maka orang seperti ini disebut dengan kafir ingkar. Dia mengingkari keberadaan Allah. Dia mengingkari keesaan wujudnya Allah. Makanya orang-orang model begini, dia hanya percaya bahwa dunia ini adalah kehidupan terakhir, bukan kehidupan awal. Beda kita dengan Muslim. Muslim kan dunia ini kehidupan awal untuk kehidupan abadi akhirat. Kalau kafir ingkar tidak percaya tentang akhirat. Dia hanya mengatakan kehidupan cuman di dunia. Tidak ada kehidupan setelah dunia. Itulah model kafir ingkar namanya, kafir ingkar. Yang kedua, ada tidak ayatnya dalam Al-Quran dikatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Jadi mereka berkata begini, yang kafir ingkar ini adalah kehidupan dunia. Kita hidup di sini, kita mati di sini, dan kita akan binasa karena memang sudah sampai kematian. Kalau sudah mati, tidak ada kehidupan lagi. Itu orang yang mengingkari eksistensi Allah, namanya kafir ingkar. Yang kedua, namanya kafir juhud. Apa itu kafir juhud? Yaitu orang yang mengingkari keberadaan Allah, tetapi secara lisan dan perbuatan saja, secara hati mengaku. Dia akui ada Allah secara hatinya. Jadi dia mengaku dengan hati kebenaran tentang Allah. Dia akui ada Allah secara hatinya. Dia kemudian akui ada Rasul-Rasul. Dia akui ada kitab suci.
tetapi mengingkari dengan lidah. Dia tidak mau mengakui dengan lidah. Jadi dalam bahasa Al-Quran itu, kalau datang Al-Quran, dia hanya mengatakan hada sihrun mubin, ini sihir, jangan dipercaya. Tetapi kalau malam-malam pergi dengar. Jadi ini modelnya seperti Abu Lahab. Dia Abu Jahal. Abu Jahal itu kalau Nabi baca Al-Quran malam-malam, datang sembunyi-sembunyi, diam-diam mendengarkan ayat suci Al-Quran, tapi tidak pernah mengakui Al-Quran secara lisan. Berarti dia mengakui secara hati, tapi tidak mengakui secara lisan. Ini namanya kafir juhud. Yang ketiga, namanya kafir mu'anadah. Mu'anadah itu adalah mengakui dengan hati dan lisan, akan tetapi tidak mau masuk Islam. Dia mengaku bahwa itu benar secara hatinya, dia mengaku secara benar bahwa itu Islam secara lidahnya, tapi tidak mau masuk Islam. Contoh siapa? Paman Nabi, Abu Thalib. Abu Thalib itu dia percaya terhadap Al-Quran, dia percaya terhadap Nabi Muhammad, tapi tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak mau. Itu kafir apa itu? Itu kafir, kalau di level-levelkan kafir itu level 3. Artinya dia mengaku secara hati, dia mengaku secara lisan, tapi tidak mau masuk ke dalam Islam. Nah, kalau tadi kafir juhud, dia mengaku secara hati, lisan dan perbuatan tidak. Kalau kafir mu'anadah ini, dia mengaku secara hati dan lisan, tapi perbuatan tidak. Dia tidak mau masuk Islam. Nah, ini bahayanya Pak. Kalau orang tidak paham tingkatan-tingkatan ini, nanti disamaratakan semua. Yang keempat namanya kafir nifaq, munafik. Jadi dalam Al-Quran itu, makanya perlu hati-hati melabeli orang dengan istilah munafik. Kenapa? Karena kalau dalam Al-Quran itu Pak, munafik itu masuk kategori kafir. Ya, makanya perlu hati-hati kalau orang Islam kita bilangi munafik. Karena dalam Al-Quran itu definisi kafir munafik itu adalah mengakui dengan lisan tetapi mengingkari dengan hati. Dia tidak percaya tentang Allah secara hati, tapi mulutnya mengakui. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu kan dibilang wa idza qila lahum aminu, beriman ki. Dia mengatakan beriman, tapi wa ma hum bimumin, tapi dia tidak beriman. Hatinya tidak beriman, mulutnya mengatakan iya. Itulah munafik. Jadi munafik itu, kafir munafik itu mengakui dengan lisan tetapi mengingkari dengan hatinya. Sehingga dalam beramal lebih banyak karena pamer. Nanti ada orang baru beribadah. Kalau tidak ada orang, tidak. Itu ciri-cirinya. Nah, ini yang dalam Al-Quran kan disampaikan, ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahim. Dia mengatakan amanna. Apa yang mengatakan amanna? Bi afwahim, mulutnya yang mengatakan amanna, walam tu'min qulubuhum, tapi hatinya tidak beriman. Nah, itulah kafir munafik. Itu dalam Al-Quran banyak dijelaskan itu. Oleh karena itu, mohon maaf, kalau ada orang berjanji lalu tidak ditepati janjinya, jangan dibilangi munafik Pak. Belum bisa. Itu baru ciri-ciri munafik. Belum munafik Pak. Coba baca ke Al-Quran hadis. Ayatul munafik, ciri-ciri orang munafik salah satu ada 3. Sama kalau mengatakan ciri-ciri yang gafar hitam. Jadi semua yang hitam gafar semua. Tidak bisa. Itu baru satu ciri dari sekian banyak cirinya. Tidak boleh gara-gara tidak tepat janji lalu kita bilangi oh munafik ini. Tidak boleh baru pernah bicara lalu berdusta lalu kita katakan munafik ini. Tidak bisa Pak. Makanya perlu hati-hati ngomong terkait dengan istilah-istilah yang seperti ini. Ya, ini sudah 4 Pak. Kafir ingkar, kafir juhud, kafir mu'anadah,
Yang keempat kafir nifak atau kafir munafik. Yang kelima namanya kafir syirik. Syirik itu bagaimana? Membandingkan Allah atau menyandingkan Allah dengan Tuhan yang lain. Artinya menyekutukan Allah. Ada dua orang yang berkuasa dalam hidupnya. Percaya kepada Allah, tapi masih percaya kepada hal-hal lain yang punya kekuatan di luar dari Allah. Itulah musyrik. Makanya biasa kita selalu identikkan musyrik itu, di satu sisi dia percaya kepada Allah, tapi di sisi yang lain masih pergi ke dukun. Baru dukunnya bukan dukun-dukun yang baca Al-Quran, bukan. Dukun-dukun yang panggil-panggil jin, yang panggil-panggil roh, yang sebut-sebut nama, bilang ini, yang melukai ini. Nah, itu yang mengarah ke syirik itu. Atau bawa makanan-makanan ke pepohonan. Nah, itu masuk kafir syirik karena menyekutukan Allah. Ada kekuatan lain di luar Allah. Nah, itulah disebut dengan kafir syirik. Jadi dia masuk kategori kafir syirik. Yang selanjutnya ada namanya kafir nikmat. Yang dalam bahasa Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kafir itu. Tapi namanya kafir nikmat. Mana orang yang masuk kategori kafir nikmat? Adalah orang yang mengingkari nikmat Allah. Dia tidak percaya bahwa Allah yang kasih. Contoh seperti Qarun. Qarun itu mengatakan, ini harta yang saya dapatkan karena usaha saya. Ini harta yang saya dapatkan karena ilmu saya. Tidak ada urusannya dengan Tuhan. Nah, itu berarti namanya kafir nikmat. Dia mengingkari nikmat Allah. Nah, pada umumnya orang-orang seperti ini susah berbagi dengan orang. Tapi jangan mentang-mentang begitu lalu nanti ada orang kaya tidak mau bayar zakat. Ini kafir nikmat ini. Tidak juga seperti itu. Jadi kafir nikmat dalam bahasa Al-Quran itu adalah mengingkari terhadap nikmat Allah, menyembunyikan nikmat Allah, atau tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Ini model-modelnya kafir nikmat namanya. Ini sudah 6. Yang ketujuh namanya kafir riddah atau kafir murtad. Kafir murtad itu bagaimana? Dia beriman dulu, setelah beriman keluar dari Islam. Nah, itu namanya kafir murtad, kafir riddah. Jadi dia beriman, dia dulu beragama Islam, dia beriman kepada Allah dan seterusnya. Tiba-tiba setelah itu dia keluar dari Islam, maka disebut juga kafir. Tapi kelompoknya namanya kafir murtad. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan namanya kafir ahlul kitab. Dalam Al-Quran itu kafir ahlul kitab itu ada dua, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ada dua dalam disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa ini kok dibedakan? Karena Yahudi dan Nasara itu percaya kepada Allah, percaya kepada kitab suci, tapi tidak semua kitab suci dia percaya. Kitab suci tertentu yang dia percaya. Begitupun Rasul, dia beda-bedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Islam tidak boleh. Kita kan selalu baca itu, Amana Rasul bima unsila ilaihi min rabbih kullun amana billah. Kita itu percaya semua kepada Rasul. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak mau membedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Kita semua mengatakan Nabi Muhammad Rasul. Tidak kemudian mengatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan. Tidak. Semua Nabi sama. Semua Rasul sama. Nah, Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara itu membedakan itu. Dia membeda-bedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Nah, itu yang disebutlah kafir Ahlul Kitab. Jadi beda dengan kafir-kafir yang lain. Ini 8 macam, Pak. Kafir dalam Al-Quran dari segi akidah. Dari segi akidahnya. Ini. Sekarang ada lagi nama kafir, Pak, tapi bukan dari segi akidah. Tapi dari segi hubungan antara dia dengan Islam, hubungan antara dia dengan orang Islam. Itu ada 4 macam namanya. Makanya pusing memang Miki, Pak, kalau tidak dijelaskan begitu. Ada lagi kafir itu, dia di jenis 4 jenis macamnya itu bukan karena akidahnya, tapi karena hubungannya dengan umat Islam. 1 namanya kafir harbi, 2 namanya kafir
zimmi. 3 namanya kafir muahad. Yang keempat namanya kafir musta'man. Bukan akidahnya yang bermasalah. Akidahnya namanya orang kafir, akidahnya pasti bermasalah. Kita yakini dalam Islam begitu. Tetapi hubungannya dengan umat Islam beda-beda, Pak. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang memusuhi Islam. Akidahnya kafir, lalu dia juga memusuhi Islam. Maka orang-orang seperti ini wajib diperangi, wajib dilawan. Ketika ia memusuhi Islam, ketika ia memusuhi umat Islam, ketika ia membunuh orang Islam, wajib dilawan. Itulah yang disebut dalam Al-Quran kafir harbi, atau yang diperintahkan oleh Al-Quran, perangi mereka. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Kafir ini yang dimaksud, Pak. Namanya kafir harbi. Oke. 1. Jadi kalau ada orang kafir memusuhi umat Islam di negara lain atau dalam negara, namanya harbi, wajib kita lawan. Misalnya ada negara lain kafir semua di situ, tiba-tiba memusuhi Islam, itu namanya kafir harbi. Yang kedua namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu apa? Orang kafir yang tinggal di dalam negara Islam, dia kemudian tunduk pada aturan Islam, dan konsekuensi dari ketundukannya dia bayar pajak. Konsekuensi dari ketundukannya terhadap negara Islam, dia bayar pajak. Dia masuk di negara kita, kemudian dia ikut aturan-aturan yang ada, tapi tetap dia beragama kafir. Tidak pindah ke Islam, tapi dia mengikuti aturan-aturan Islam. Maksudnya aturan-aturan Islam itu, kalau dia mencuri, dia dipotong tetap tangannya. Kalau dia berzina dan seterusnya, sama dengan kita. Tapi secara akidah tetap dia kafir. Dan konsekuensi dari ketundukannya dia bayar pajak. Itu disebut dengan kafir zimmi. Ya. Yang ketiga namanya kafir muahad. Muahad itu siapa? Adalah orang yang memiliki perjanjian dengan Islam, perjanjian damai. Mohon maaf, misalnya negara Islam ada di tetangganya negara kafir, lalu dia mengikat perjanjian untuk tidak saling berperang, untuk tidak saling bermusuhan, untuk menjaga kedamaian, untuk melawan musuh yang disepakati. Itu namanya kafir muahad. Dia mengikat perjanjian dengan kita, tapi tidak masuk ke Islam, tidak masuk ke negara Islam. Dia tetap di negaranya, dia tetap di wilayahnya, di kampungnya. Sedangkan kita juga di wilayah tetapi ada perjanjian damai antara keduanya. Itulah yang disebut dengan kafir muahad. Nah, yang keempat namanya kafir musta'man. Kafir musta'man itu siapa? Adalah orang yang datang ke Islam minta perlindungan. Makanya disebut musta'man, minta keamanan. Minta perlindungan, minta keamanan dalam batas-batas tertentu. Misalnya, Pak, saya mau masuk ke Nagarata, saya mau masuk ke negara Islam, saya mungkin lama di situ sekitar 1 bulan, mohon perlindungannya. Maka kafir seperti ini disebut kafir musta'man. Dari 4 jenis kafir ini, yang boleh dimusuhi dan boleh diperangi cuma 1, yaitu kafir harbi. Kafir zimmi tidak boleh. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang membunuh kafir zimmi sama dengan membunuh muslim. Kafir muahad tidak boleh juga diperangi sepanjang mereka memenuhi atau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Kafir musta'man juga begitu, tidak boleh dimusuhi, Pak. Nah, sampailah kita sekarang. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, kalau di Indonesia ini kan akidahnya tetap kafir, Pak. Kita tidak permasalahkan akidah. Ini kita mau permasalahkan apa namanya kalau orang kafir di Indonesia. Moki bilang harbi, mereka tidak memusuhi kita, tidak masuk. Moki bilang kafir zimmi, mereka bayar pajak, kita bayar pajak juga. Tidak memenuhi syarat untuk disebut zimmi. Kita sebut 2 kafir muahad, kafir yang mengikat perjanjian dengan kita, tidak, kita satu negara. Kita bilang kafir musta'man, minta perlindungan, tidak juga, karena dari awal kita sama-sama. Lalu pertanyaannya, apa namanya? Akhirnya pusing kasih nama.
Karena tidak ada namanya secara interaksi, karena dari interaksi antara Islam dengan kafir itu hanya ada 4 namanya, akhirnya dalam keputusan ulama MU itu diputuskan, oh kalau begitu bukan kafir harbi, bukan kafir zimmi, bukan kafir muahad, bukan kafir musta'man, tapi namanya non-muslim. Itu maksudnya. Jadi kalau orang tidak paham, Pak, pasti ketawa. Pasti bilang, kenapa? Dikira akidahnya itu berarti kalau begitu bukan akidah kafir. Akidahnya kafir. Namanya ketika kita berinteraksi dengan dia disebut apa? Mohon maaf, misalnya ada acara, lalu saya disuruh berdoa. Kira-kira saya ngomong begini, mohon maaf, ini yang hadir ada kafir, ada non muslim. Lalu saya ngomong begini, saya akan memimpin doa dan izinkan saya memimpin doa dengan cara-cara yang Islam karena saya beragama Islam, dan bagi orang kafir silahkan, kasar itu. Maka pasti kita akan mengatakan bagi non muslim silahkan berdoa sesuai dengan agamanya dan ajarannya. Jadi dalam interaksi itu yang dipakai, Pak, bukan bahasa kafir yang kita pakai ketika kafir sini tidak. Kamu non muslim atau muslim. Tidak mengatakan kamu kafir atau muslim. Itu bahasa interaksi. Makanya saya coba-coba, Pak, begini. Kita ini tidak adil kalau tidak membaca keputusannya NU sendiri. Maka apa yang diputuskan di sini tertulis begini, Pak. Status non muslim ini fatwanya. Status non muslim dan negara bangsa adalah warga negara. Jadi namanya muwattin atau non muslim silmi. Artinya non muslim silmi itu non muslim yang damai, sama dengan kita karena sama-sama berjuang dari awal, yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan warga negara yang lain. Mereka tidak masuk dalam kategori kafir yang ada dalam fikih klasik, yaitu kafir muahad, kafir musta'man, kafir zimmi, dan kafir harbi. Itu yang dimaksud. Bukan kemudian mengatakan tidak kafir secara akidah, tapi panggilannya yang disebut bukan istilah kafir, tapi disebut non muslim atau muwattin. Ini keputusannya, Pak, saya ambil karena saya mau tahu. Karena saya juga awal-awal kaget juga, kenapa takut memanggil kafir orang? Oh, ternyata yang dimaksud dalam pandangannya itu ada dasarnya, Pak. Dia ambil dari kitab Wahbah Az-Zuhaili, judul kitabnya Asarul Harbi, dan dia ambil dari kitab Takmilatul Majmu'. Dia ambil dari kitab istilah itu. Jadi bukan istilah yang dibuat-buat, Pak. Istilah yang diambil dari kitab karya-karya ulama. Ini saya mau sampaikan karena kita ini kadang-kadang menertawakan sesuatu yang tidak kita paham. Makanya saya ungkapkan, ternyata yang diinginkan bukan menafikan kafir akidahnya, tapi yang diinginkan pemanggilan. Ketika kita berinteraksi dengan non-muslim, apa panggilannya? Bukan kemudian menghilangkan kekafirannya secara akidah. Nah, ini yang butuh dudukkan baik-baik. Oke, ini baru 2 macam, Pak. Jadi ada kafir dari segi akidah, ada 8 macam tadi itu. Kemudian ada kafir dari segi interaksi kita dengan non muslim. Apa namanya? Itu tadi 4. Kafir harbi, zimmi, muahad, dan musta'man. Tapi karena di Indonesia tidak ada yang cocok, maka di Indonesia kafir akidah itu dipanggil non muslim. Kafir akidah. Tetap kafir akidah. Saya tidak pernah mengatakan tidak kafir, ya. Kafir akidah, hanya panggilannya tidak disebut kafir harbi, tidak disebut kafir muahad, tidak disebut kafir zimmi, tidak disebut kafir musta'man, tapi namanya non muslim. Panggilannya, akidahnya tetap kafir. Ya, jadi saya ulangi jadi supaya tidak salah paham orang. Nah, yang ketiga lagi, Pak, jenis kafir dari segi pengamalan, Pak. Ada lagi jenis kafir dari segi pengamalan. 1, ada orang memang disebut kafir secara akidah,
Kapan dia? Ketika dia sudah tidak percaya terhadap kewajiban salat. Dia mengingkari kewajiban salat, dia mengingkari kewajiban puasa, dia mengingkari kewajiban zakat dan seluruh kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, lalu dia mengatakan, tidak wajib itu. Maka dia sebenarnya dari segi pengamalan dia sudah kafir. Dan itu masuk kategori kafir akidah. Makanya dalam hadis dikatakan, ma bainal muslimi wal kufri tarkus shalah. Antara muslim dengan kekafiran itu pembedanya cuman salat. Kalau ada orang muslim tidak salat, dalam artian mengingkari kewajiban salat, kafir ini. Tapi tidak boleh dipukul rata. Maksudnya dipukul rata begini, semua orang Islam yang tidak salat kafir semua. Tidak bisa, Pak. Dilihat kenapa dia tidak salat. Kalau dia tidak salat karena tidak percaya terhadap kewajiban salat, kafir secara akidah. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas, bukan karena tidak percaya tentang kewajiban sholat, tidak boleh dihukumi kafir. Makanya dari segi pengamalan, satu namanya kafir akidah, yang kedua namanya kafir ibadah. Kafir ibadah itu bagaimana, Pak? Dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi percaya terhadap kewajiban perintah itu. Percaya tentang kewajiban sholat, tapi tidak sholat. Percaya terhadap kewajiban puasa, tapi tidak puasa. Maka orang-orang seperti ini tetap tidak bisa dijuluki kafir dalam artian akidah, tapi dia cuman kafir dari aspek ibadah. Dia akan menjadi pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, tapi tidak mengeluarkan perbuatannya itu dari posisinya sebagai muslim. Saya ulangi, orang yang tidak mengingkari, dia hanya tidak melakukan kewajiban sholat, kewajiban-kewajiban yang lain, sepanjang dia masih yakin tentang kewajiban itu, tapi dia tidak laksanakan, maka perbuatannya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dia hanya melakukan dosa besar. Makanya orang-orang seperti ini tetap wajib disolati. Mohon maaf kalau ada yang berpendapat bahwa orang yang tidak pernah sholat dalam hidupnya jangan disolati. Tidak benar itu. Tetap umat Islam kalau meninggal, kewajiban orang hidup melakukan 4 hal. Dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Kewajiban kita itu. Mau orangnya sholat atau tidak, sepanjang dia muslim. Ini maka jangan lagi dikembangkan gara-gara kita juluki munafik, jangan disolati, munafik gitu. Bukan kita yang punya wewenang itu, Pak. Hati-hati, Ki. Ya. Jadi namanya kafir ibadah. Jadi kalau dia tidak sholat karena malas, itu kafir ibadah. Artinya dalam kitab-kitab fikih itu disebut dia tetap muslim tapi melakukan dosa besar. Ya, yang ketiga itu namanya kafir akhlak. Ini tetap muslim, tetapi secara akhlak dia tidak, dia menutupi ajaran Islam. Dia menutupi ajaran Islam dari segi akhlak. Contoh, dalam hadis disebutkan begini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamumu. Berarti pemahaman kita, orang yang tidak memuliakan tamunya, orang yang tidak memuliakan tetangganya, falyukrim jarahu, muliakan tetanggamu. Orang yang tidak memuliakan tetangganya berarti kafir. Tapi kafir apa dulu? Jangan bilang kafir akidah, ini kafir akhlak. Artinya secara akhlak dia ada yang ditutupi dari ajaran Islam. Apa itu? Tidak menghormati dan menghargai tetangganya. Makanya di hadis yang lain itu, Pak, ada hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada lebih dari 60 tingkatan. 60, Pak. Andaikan iman itu di tingkat itu lebih dari 60. Paling bawah, paling kuat itu keimanan adalah la ilaha illallah. Jadi kalau tidak ada la ilaha illallah, sama dengan tidak ada pondasinya keimanan itu. Nah, di atasnya ada sholat, puasa, terus sampai
menghormati tamu, menghormati tetangga, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Semua itu disebutkan dalam hadis. Ada sekitar lebih dari 60 tingkatan keimanan itu. Artinya kalau bapak ibu lakukan semua perintah-perintah dalam Al-Quran itu, berarti baru sempurna keimanannya. Kalau ada yang tidak dilakukan, maka tidak sempurna keimanannya, berkurang. Kalau hilang satu berarti sisa 99%. Kalau hilang 10 berarti sisa 90%. Kalau hilang 20 sisa 80% keimanannya. Begitu terus. Makanya bahasa Al-Quran, bahasa hadisnya, iman itu yazdadu wa yankus, bisa bertambah bisa berkurang, tergantung amal yang kita lakukan. Semakin kita lakukan tingkatan-tingkatan keimanan, berarti semakin sempurna keimanan kita. Tapi kapan kita tidak lakukan, semakin banyak kita lakukan, semakin berkurang. Kira-kira begitu. Jadi saya jelaskan ini karena memang akhir-akhir ini saling kita menertawakan satu dengan yang lain. Terlebih masalah kafir ini fatwa atau keputusan alim ulama, padahal ulama yang, mohon maaf, andaikan kita tahu itu ulama-ulama yang terlibat dalam fatwa itu atau dalam diskusi itu, ulama-ulama yang tidak pernah kita kenal, dikira yang ada dalam televisi. Rata-rata adalah pimpinan pondok pesantren yang sudah punya puluhan ribu bahkan ratusan ribu santri. Jadi tidak sembrono. Hanya kadang-kadang orang berbicara tentang itu tidak kembali ke hasil musyawarahnya, tiba-tiba ngomong saja. Nah, akhirnya masalah nih. Padahal yang dimaksud seperti tadi ini bukan menghilangkan keimanan bukan kemudian menghilangkan predikat kafir akidahnya, oh tidak. Interaksi kita dengan mereka. Dan sebenarnya sudah lama kita lakukan, Pak. Salahnya ini fatwa muncul pada saat mau pemilihan presiden, sehingga ribut orang. Andaikan ini tidak dikait-kaitkan dengan pemilihan presiden, tidak ada masalah, Pak. Karena sudah lama saya pakai istilah non-muslim. Kalau saya disuruh berdoa, Pak, pasti saya mengatakan, dan bagi non-muslim, tidak pernah saya mengatakan bagi yang kafir. Tidak pernah, Pak. Pasti kita akan mengatakan non-muslim. Sama ketika di Arab Saudi itu, jalan-jalan itu disebut di situ non-muslim, mamnu, non-muslim itu atau gairul muslimin, non-muslim hanya sampai di sini. Ditertulis, Pak. Tidak mengatakan kafir sampai di sini, karena itu bahasa interaksi, bukan bahasa akidah. Bahasa interaksi, bukan bahasa akidah. Ini yang butuh kita saya jelaskan, karena nanti menjadi hal-hal yang tidak enak dan tidak nyaman di masyarakat. Apalagi saya ini punya posisi di MUI adalah komisi fatwa, di NU saya wakil Rois Surya PWNU. Jadi mau tidak mau saya harus menjelaskan ini, karena banyak orang tidak paham, bahkan mencibir. Ada juga orang tidak paham tapi membenarkan, akhirnya salah benar. Jadi harus kita tahu posisinya, mananya yang dilarang, mananya yang tidak, sehingga kita nyaman. Kalau saya selalu mengatakan namanya kafir akidah itu tidak akan bisa dirubah, tetap kafir akidah, hanya pemanggilannya yang bisa berubah, tergantung perilakunya terhadap kita. Kalau dia memusuhi kita, oh dia kafir harbi. Nah, begitu kira-kira namanya, Pak. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Masih ada waktu kita sekitar 10 menit atau 15 menit. Disilakan. Oh, ada Pak Haji.